Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersama kami Forex Trading Mentor Indonesia. Saat ini saya melakukan live streaming di YouTube dengan materi trading scalping ya, dengan teknik Fibo Subdem. Kenapa saya menggunakan Fibo Subdem? Karena ini unik dan itu sudah kita uji coba dengan rasio cukup bagus untuk profit loss-nya. Jadi kira-kira mungkin kalau kita trading 1 jam itu bisa minimal 5:1, 5 kali profit, 1 kali loss. Trading scalping adalah trading cepat ya, jadi kita membutuhkan kecepatan, ketepatan untuk mengantisipasi entry dan exit. Jadi ini saya menggunakan indikator Subdem dan tools Fibonacci untuk level entry dan level entry, exit dan stop loss. Jadi yang kita perlukan adalah 2 candle yang sedang menuju atau sedang mengarah ke dalam supply atau demand ya. Ini 2 candle yang sedang menuju ke arah supply. Kemudian ini ada 2 candle sedang menuju arah supply demand. Nah, syarat dari 2 candle ini adalah jika terjadi engulfing. Nah, engulfingnya itu adalah jika harga tertinggi candle pertama itu ditutup oleh batang candle kedua, ini adalah engulfing. Kemudian ini engulfing sampai dengan close price ya. Lagi ini harga tertinggi tertutup, tapi ini belum tertutup ya, tidak tertutup, jadi ini tidak bisa dipakai. Ini, nah ini harga tertinggi tertutup oleh batang candle, tapi sempit sekali. Ini harga tertinggi tertutup oleh batang. Nah, setelah terjadi seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita siapkan adalah ini Fibonacci. Jadi dari harga high candle pertama
ditarik ke penutup ya. Harga penutupan pada candle kedua. Kemudian level untuk entry adalah level 23,6. Ini 23,6. Exitnya kita gunakan level 38,2, level 50, 61. Kalau seandainya ini adalah trending, silahkan kita bisa teruskan sampai ke level 100 atau 161. Namun perlu strategi. Jika harga sudah mencapai 36, ternyata candle masih tetap naik, kita siapkan stop loss plus itu paling tidak di sini, di harga tertinggi candle sebelumnya. Ya, jadi kalau harga sudah naik, kita siapkan stop loss plus di harga tertinggi candle sebelumnya. Ini juga kalau dia sudah naik, kita siapkan di sini. Kemudian ini juga naik, kita juga siap-siap di sini. Tetapi jika memang target kita adalah sudah di 61, di 50 atau 38, ya sudah, kita tinggal close, selesai, close profit ya, seperti itu. Jadi kita tidak perlu menunggu untuk ke bawah. Jadi trading scalping itu adalah trading cepat, dan mungkin profit juga nggak terlalu banyak yang kita peroleh, tetapi sering kita lakukan. Apa perlu menggunakan stop loss? Iya, kita mengantisipasi harga tidak sesuai prediksi ya. Ini kan level 0 ya, level 0 di sini. Kita OP ya, kita open di sini. Nah, ini adalah stop lossnya ada di sini, di level 0. Jadi ini sekitar 40 pip dari harga open. Nah, rasio perbandingannya untuk risk and reward kita gunakan 1:2. Kalau di sini jarak SL-nya itu adalah 42 pip, berarti kita untuk target profitnya adalah 84 profitnya di sini. Di sini ya. Nah, untuk target-target ini silahkan, itu kalau mau diambil di 38, 50 silahkan, kan belum tentu harga nanti juga akan mencapai di 84 poin atau 84 pip. Ternyata harga balik arah ke bawah. Selagi dia sudah dapat profit dan dirasa itu berisiko untuk balik arah, kalau mau di close di 38, 50 atau 61,8 silahkan ya, bisa kita close di situ. Yang penting teknik trading ini menghasilkan profit ya. RNR-nya atau risk and reward-nya nggak terpenuhi Pak, nggak masalah, mungkin 2, 3, 4 kali OP, asalkan profit terus kan itu bisa kita akumulasikan RNR-nya. Jadi intinya tetap ya, stop loss tetap kita gunakan. Ini perbandingan untuk break ini jarang terjadi. Jadi dalam 5 kali kita trading itu mungkin baru sekali kita bisa salah prediksi. Asalkan
ini kita mengantisipasinya. Jika terjadi subdem, di bawah kita ada subdem, kita carikan, atau supply ya, atau ada supply yang letaknya itu berdekatan. Nah seperti ini berisiko ada 2 subdem, tetapi karena ini cukup tebal, cukup lebar untuk demandnya, sehingga kita masih bisa mungkin mengantisipasi ini bisa dipakai. Tetapi kalau ini demandnya itu tipis, sebaiknya ditunggu dulu atau tidak dilakukan itu, karena bisa jadi demand tipis atau supply tipis ini yang pendek ini akan mudah ditembus oleh harga, karena mungkin pasar juga sedang mengarahnya ke area demand atau supply berikutnya. Nah, sebaiknya itu dihindari. Kalau ada 2 subdem semacam ini, subdem yang pertama itu lebih kecil, itu sebaiknya ditunda untuk scalpingnya, seperti itu. Nah, untuk pemasangannya sudah kita contohkan. Nah ini seperti ini. Kemana ini kita ambil di sini. Ini close-nya di sini. Ini opennya di sini. Tipis sekali ya, memang tipis sekali. Namanya juga scalping ya. Bisa jadi ini cuma berapa pip aja. Kita bisa tak perlu kita nggak mungkin misal menggunakan pending order, kita gunakan langsung eksekusi langsung ya. Eksekusinya di 23,6 untuk closingnya di area ini. Kalau mungkin seperti ini, mungkin kita ya nggak mungkin lah kita pakai 38,2, mungkin kita bisa berani paling enggak itu ada di sini. Nah, di 50 ya. Di 50 itu harga tertinggi candle kedua. Atau dia kalau sudah naik ke atas, ganti candle, kita tunggu di sini. Atau di sini. Boleh di close position atau di harga tertinggi. Sah-sah saja, tergantung mana yang enak. Intinya bukan itu untuk untuk exitnya, intinya level-level ini yang kita gunakan, mau 38,2, 50,0, 61,8, 100, 161,8 atau bahkan sampai 421. Tapi yang namanya trading scalping itu kan trading cepat, jangka pendek, mungkin hitungannya hanya 5 sampai 20 menit lah, 5 sampai 20 menit, 15 menit rata-rata ya, 15 menit 10 menit itu rata-rata, mungkin itu. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang kita coba menggunakan strategi tester. Ini indikator, saya pilih indikator trendline. Sebenarnya nggak penting juga, karena nanti saya akan memasang itu manual. Ini hanya untuk demo atau simulasi aja. Saya pilih chartnya menggunakan Euro JPY periode 5 menit ya. Kemudian spreadnya saya gunakan spread standar ya untuk EJ. Spread standar EJ itu kalau nggak salah sekitar 12 ya, untuk saat ini mungkin sekitar 15-16an. Saya menggunakan data dari 1 Januari 2018 dan kita tes, kita start. Nah ini kita
pelankan dulu untuk setting dulu. Ini saya setting grid, saya hilangkan period sama aslen, kemudian saya ganti candlestick supaya bentuknya menarik. Terus saya masukkan indikator subdem yang terang biar mudah dibaca. Oke, sekarang kita mulai perjalanannya. Nah, posisi seperti ini ya, ini harga sudah nembus, kita tak pelankan. Oke. Ini harga sudah tembus. Nah, harga sudah posisi di harga tertinggi, sudah tertutup oleh engulfing, oleh candle kedua ya, batang candle kedua. Lagi saya pasang Fibo di sini. Saya akan OP di sini di 23,6 sell stop. Ya. Kita tunggu, kita teruskan. Kita percepat. Terus ya, kalau dia sampai ke level 0 ini ya, ini ke level 0 ini gagal. Kalau harga ke level 0 ini akan gagal. Terus. Ini target kita 61 katakanlah gitu. Atau udah kena belum tadi ya? Ini target. Kalau target sell berarti dia posisinya ini. Ini terlalu lebar ya, karena menggunakan spread saat ini sedang melebar. Untuk Euro JPY itu 82 poin hari ini. Nah, kemungkinan ini sudah selesai, sudah tersentuh ini. Seperti itu. Jadi untuk scalping ini sudah berhasil. Dia tutup di 61,8. Nah, berikutnya kemana? Ini muncul demand di bawahnya ini. Enggak usah diikuti ini. Posisi seperti ini berisiko untuk melanjutkan harga turun ya. Sangat mepet sekali. Jadi target kita adalah scalping di bawah ini. Target kita adalah scalping ini, atau kita ulangi berikutnya di sesi berikutnya sama dengan menggunakan subdem ini. Tapi kita cek lagi di atas ada subdem yang berdekatan. Kalau enggak, ini kemungkinan apa ya, potensinya untuk mendapatkan scalpingan bisa juga. Ternyata bisa juga tadi kalau kita ngambil, karena ini kan engulfing ini, kita bisa target ini. Ini masuk ke 61 benda. Ingat ya, kalau sudah level 0 itu stop loss. Nah, ini sudah kena di 23, segera langsung pasang SL nya. Nah, kena, berarti gagal ini, betul. Berarti peluang di sini sebaiknya setelah satu kali scalping sudah dapat hasil, stop dulu, jangan lanjutkan ya. Kita seringnya itu euforia, setelah profit pengen dapat profit lagi, kita lupa, kita pasang lagi. Setelah dapat buy kita pasang lagi dengan sama posisi buy, tapi kita nggak sadar kalau ternyata saat itu harganya sudah di posisi jenuh. Nah, seperti itu. Ternyata betul ini tadi supply muncul ya, supply hancur, muncul supply baru di atas. Nah, ternyata
supply yang baru pun juga kayaknya juga hancur juga, membuat supply baru lebih di atas lagi. Kita tunggu sampai dimungkinkan memang bisa kita ulang ya, tetapi kalau dalam waktu pendek mengulang itu sebaiknya dihindari kalau dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau dalam jangka waktu pendek itu harga ternyata berbalik arah dan menuju ke subdom di bawahnya, boleh diambil. Tapi kalau sama-sama seperti ini nggak recommended ya untuk melakukan scalping untuk posisi di supply ya. Mungkin kita bisa menggunakan demand di bawahnya. Nah, ini ada engulfing dikit. Kalau mau pasang buy ya di 23, tapi ini bentuk demand lagi, hancur lagi, kacau nih ya, seperti ini ya, pas namanya pasar ya, nggak bisa kita prediksi dengan baik ya, seperti ini aja. Nah ini kita bisa pakai buy, tapi ingat ini tipis ya, kemungkinan bisa hancur, tapi kemungkinan juga dia bisa balik arah ya, betul, ternyata balik arah. Jadi untuk scalping ini perlu dilatih, perlu jam terbang pelatihan scalping menggunakan akun demo mungkin ya, sebanyak mungkin sehingga kita bisa terlatih untuk mengamati subdom, memasang Fibo, kemudian pasang level-levelnya, membuat stop loss, membuat level close ya, semacam itu. Jadi trader scalper itu tidak secara instan langsung jadi ya, harus bisa mengamati sendiri ya, karena ini kan trading mandiri, nggak perlu sinyal lagi, anda nggak butuh sinyal untuk menunggu sinyal ya untuk trading scalper, karena ini nanti intuisi akan keluar dengan sendirinya, waktunya untuk OP, waktunya untuk close. Karena kalau sudah sering dilatih, namanya intuisi itu akan muncul dengan sendirinya, percaya itu ya. Kalau anda menunggu sinyal, mungkin sinyal ditunggu sekarang, harga sudah nggak memenuhi kriteria. Jadi ini perlu kemandirian dalam belajar. Saya hanya membuka tekniknya, peluang-peluangnya untuk mengantisipasi ini. Mungkin itu ya, ini untuk materi teknik scalping dengan teknik Fibo subdom saya cukupkan untuk saat ini. Untuk lebih jelasnya mungkin bagi member itu bisa komunikasi dengan saya melalui grup atau melalui grup tele atau japri ke tele saya. Kalau yang non member silahkan anda daftar melalui fanpage FBS Forex Trading Mentor Indonesia atau menghubungi kontak person yang ada. Mungkin itu
materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.